Nah, kalau kalian ingat-ingat kembali, kita kan kalau semisal mau membuat atau memulai apa namanya proyek, itu kan selalu membutuhkan modal gitu kan. Nah, semisal mau membangun pabrik baru. Jadi kalau semisal perusahaan saya mau bikin pabrik baru, berarti kan butuh satu. Ini adalah bangunannya, gitu kan. Ini adalah bangunan. Terus saya butuh mesin-mesin. Mesin buat di dalamnya situ, termasuk nanti instalasinya masuk sini gitu ya. Terus saya juga butuh nanti direct materialnya, misal direct material disiapin, terus apa namanya indirectnya kita siapin juga. Semuanya ini nanti satu blok itu kan saya bisa bilang, oh ini butuhnya uang itu adalah sekian gitu kan. Yang mana ini kan nanti butuh duit, yang mana duit ini itu akan kita peroleh melalui dua cara. Satu pakai internal, yang kedua itu pakai eksternal. Internal apa? Internal kita pakai uang perusahaan sendiri. Berarti dari kumpulan uang yang dikumpulkan sama perusahaan. Dari mana? Dari keuntungan yang tidak dibagikan. Berarti kita ngomong ini adalah retained earnings. Meskipun pada kenyataannya retained earnings ini adalah duitnya pemegang saham. Tapi itu adalah modal internal. Jadi kita nggak perlu minta ke orang luar. Orang luar siapa? Ya yang punya kita. Ya, pemilik modal kita. Tidak. Yang selanjutnya adalah kalau misal uang kita internal nggak cukup nih. Berarti kita harus minta. Mintanya ke siapa? Mintanya nanti bisa ke dua orang. Siapa? Debt holder sama equity holder. Ke pemegang saham sama ke pemegang utang. Itu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kalian itu perusahaannya minta ke sini, minta ke orang ini, kan mekanismenya kan lewat pasar. Ya kan? Ataupun mau pakai direct, mau pakai apa namanya private placement kan juga harus mengeluarkan sesuatu. Jadi kan nggak mungkin semisal kayak kalian pergi ke bank, itu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba saya minta uangnya dong, udah langsung dikasih kan nggak mungkin kan. Pasti kan muncul nanti ada dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan, kemudian ada surat perjanjian yang harus kita tanda tangani dan sebagainya itu kan. Nah, proses seperti itu menimbulkan biaya. Jadi kalau kalian nanti nyari uang ke yang eksternal sini pasti ada biayanya juga. Yang disebut sebagai flotation cost. Flotation cost itu adalah biaya yang muncul untuk kita memperoleh modal yang akan kita gunakan untuk membiayai ini loh proyek. Jadi dia nggak muncul di sini, nggak di sini, tapi ada di sisi sini. Jadi kalian sudah tahu, oh saya butuhnya modal itu sekian. Berarti itu adalah uang yang harus ada di tangan kalian. Jadi kalau misalnya di sini modalnya itu 100 juta, berarti uang 100 juta ini adalah yang harus ada di tangan kalian. Itu ya. Kenapa? Karena itu yang akan kalian belanjakan untuk membiayai proyek kalian. Nah, masalahnya adalah kalian pilih ke sini nih, ke eksternal. Oke, kita ngeluarin surat utang aja. Oh, ternyata keluar biaya-biayanya, biaya broker dan sebagainya. Berarti kalau seperti itu, kemungkinan kalau kalian targetnya cuma 100 juta, bakalan dapat uang kurang dari 100 juta. Kenapa? Karena 100 juta ini akan dikurangi dulu sama biaya-biaya ini. Jadi, dengan kata lain, uang 100 juta yang ada di sini, itu, kalau kalian pakai di sini, itu kalau cuma ngomong ini mau yang mau saya dapatkan, gitu ya. Berarti, kalian nerbitin 100 juta, itu adalah masih exclude dari ini. Berarti nanti dapatnya itu pasti lebih rendah dari 100. Ini profit kalian. Kalau kayak gitu, kurang uangnya untuk membiayai proyek kita. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa dapat apa namanya pas? Kita hitung dulu berapa sih jumlah uang yang harus kita peroleh.
biar menutupi flotation cost ini. Nah, kalau seperti itu berarti di proyek kita muncul dua biaya. Biaya pertama adalah yang di sini yang berkaitan dengan proyek, yaitu initial outlay kita atau cash flow nol kita. Yang kedua adalah biaya yang muncul karena kita mau nyari uang ke pasar modal. Jadi kalian ngeluarin uang biar dapat uang. Nah, itu termasuk biaya. Oh, berarti kalau kayak gitu, NPV saya, NPV proyek pabrik ini nggak boleh cuma pakai IO-nya saja yang nilainya 100 juta. Kenapa? Karena saya masih ngeluarin lagi di sini. Dia nggak berhubungan sama proyeknya. Berhubungan dengan uang yang mau saya pakai untuk proyek tersebut. Apa flotation cost? Ya udah, berarti kalau kalian itu pakai eksternal di sini dalam dunia nyata, maka NPV harus kita adjust dengan perhatikan berapa sih biaya yang akan kita keluarkan untuk memperoleh modal yang akan kita gunakan untuk membiayai proyek ini. Caranya gimana? Ada 4 langkahnya. Langkah paling awal adalah kita pasti menghitung WACC-nya atau WACC-nya. Yang kedua adalah kita hitung flotation cost-nya. Nah, di sini kita pakai weighted average flotation cost. Kenapa? Karena ingat, asumsinya adalah kemarin itu kalau kita menggunakan WACC, maka risiko yang kita gunakan itu risiko proyeknya itu sama. Berarti risiko bisnis, risiko keuangannya sama. Kalau kalian lihat ke risiko keuangan, maka cara kita membiayai proyek tersebut itu pasti sama dengan struktur modal perusahaan kita. Ya, jadi kalau misal perusahaan kita DER-nya itu 1, oke, 1. Biar risiko keseluruhan dari perusahaan itu sama dengan risiko keseluruhan dari proyek. Ya, jadi kan nggak mungkin perusahaan itu membeli proyek baru itu yang di luar atau yang deviasinya sangat jauh dari usaha dia gitu kan, asumsinya seperti itu. Berarti dia ngambil dari yang dia sudah ada, berarti risiko bisnisnya sama. Yang kedua berarti kita harus menyamakan risiko keuangannya. Oh, berarti DER-nya untuk perusahaan kalau 1 maka di perusahaan. Maka DER untuk proyek juga pasti 1. Itu arti dari WACC. Berarti kalau seperti itu, flotation cost-nya gimana? Flotation cost-nya akan kita gunakan untuk menghitung berapa sih jumlah biaya yang harus kita keluarkan. Terkait dengan penarikan modal di pasar modal. Untuk proyek ini, kita juga menggunakan DER-nya yang dipakai di WACC. Ya, jadi kalau WACC DER perusahaan adalah 1, maka untuk flotation cost DER kita juga 1. Kalau DER 1 berarti cara kita menghitung nanti sama seperti WACC. Bedanya adalah yang kita kalikan adalah flotation cost-nya. Jadi nanti akan ada individual flotation cost. Di sini nanti rumusnya itu adalah, ini adalah FA ya. FA itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N. WI FI. Dengan W itu sama dengan ya bisa D dibagi dengan V, bisa ya, sama dengan atau P dibagi dengan V atau V dibagi dengan V. Tergantung dari nanti kamu itu struktur modalnya seperti apa. Apakah tiga-tiganya ada, atau cuma 2 ini, atau cuma 2 ini, atau cuma 1 ini. Itu ya. Jadi nanti F-nya ini ikut dengan masing-masing individualnya. Nah, setelah kalian tahu berapa sih weighted average dari flotation cost, kita bisa ngitung. Initial outlay yang sudah kita adjust itu berapa? Jadi kalau kalian lihat lagi ke atas ini, 100 itu kan nilai yang kita peroleh. Kalau kita nggak memperhitungkan flotation cost. Nah, ternyata ada flotation cost. Berarti 100 ini pasti akan kurang dapatnya. Berarti pada intinya nilai 100 ini yang kita butuhkan, yang mau kita belanjakan, itu adalah seharusnya termasuk dari biaya flotation ini. Jadi kalau semisal flotation-nya itu saya tulis FA gini,
maka IO yang mau kita ambil, adjusted ya, yang mau kita ambil, jadi benar-benar total dari uang yang kita keluarkan itu berapa, itu adalah IO awal, jadi yang ini, yang 100 juta ini, itu kalian bagi sama 1 min FA. Kenapa 1 min FA? Karena kalau kalian itu butuhnya adalah 100 yang ada di tangan, berarti kan itu sudah dikurangi sama semua biayanya, gitu kan? Ya enggak? Berarti logikanya adalah kalau itu belum dikurangi sama biaya, itu kan kalian 100%. Setelah dikurangi sama biaya, kalian dapatnya 100. Nah, 100 itu kan berarti 1 dikurangi dengan biaya-biaya tadi. Kalau misal biayanya 5%, berarti 100 jutamu itu sama dengan 95%. Makanya itu kita gross up. Gross up-nya berapa? Ya kalian bagi sama berapa persen. Dia setelah dikurangi dengan flotation cost yang ada di nomor 2 ini. Nah, setelah selesai dapat IO adjusted, ini yang kita gunakan untuk menghitung NPV-nya. Di IO-nya nggak pakai 100, tapi pakai 100 dibagi sekian persen. Itu nanti jadi IO kita. Sisanya yang lain yang belakang sama semua. WACC kita tetap pakai WACC. Cash flow-nya kita tetap pakai cash flow proyeknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh perhitungan. Saya dulu ya, soalnya tidak kelihatan nanti kalau saya. Ya, jadi baca soal dulu ya. Jadi soal kita adalah ini adalah Naples Distribution and Corporation. Dia itu pengen melakukan ekspansi usaha. Jadi apa yang mau mereka lakukan adalah mungkin bisa mengakuisisi perusahaan lain di daerah lain atau mereka menambah armada, gitu ya. Nah, dari ekspansi usaha ini diperkirakan itu nanti akan ada kenaikan operating cash flow atau proyek ini bakalan menghasilkan operating cash flow yang nilainya itu net of tax. Berapa nilainya? 5,5 juta per tahun. Perpetuity selamanya. Ya. Nah, kemudian kita butuh initial outlay itu sebesar 50 juta. Nah, dia akan dibiayai dengan menerbitkan sekuritas baru. Dua macam. Jadi 50% surat hutang, 50% saham. Ya, jadi 25 juta ini, 50 juta ini akan dibiayai pakai 25 juta bond, kemudian 25 juta stok. Ya, nah, karena dia menerbitkan sekuritas atau cari uang dari posisi atau sumber eksternal, maka akan muncul apa namanya biaya. Nanti yang kita sebut sebagai flotation cost-nya. Ada dua. Untuk surat hutang atau untuk bond itu dia 4%. Untuk saham dia 10%. Nah, ini adalah hasil estimasi juga. Itu after tax cost of debt-nya itu 4%, kemudian cost of equity-nya itu 16%. Nah, kalau kayak gini berapa? Maaf ya, NPV dari proyek ini. Jadi, sesuai dengan yang kita pelajari di atas ini, kita nanti akan mengerjakan dengan menggunakan 4 langkah ini. WACC tidak akan terpengaruh oleh flotation cost. Karena flotation cost hanya mempengaruhi initial. Oke, berarti pertama kita hitung berapa WACC-nya. Di sini dulu aja. WACC. Rumus dari WACC adalah D per V kali RD 1 min T ditambah E per V kali RE. Oke. Setengah kali 4% tambah setengah kali 16%. Berarti ini sama dengan 2% tambah 8%.
Jadi WACC kita adalah 10%. Ini adalah 10%. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Itu teksnya nggak dihitung, Pak ya? Apa Kenapa? 4% itu sudah net tax berarti, Pak ya? Ya, ini udah after tax. Oh, Kan iya. di soal kan dia ngomong data after tax RD adalah 4%. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Kalian bacanya kalau di soal hati-hati ya, kalau dia udah ngomong after tax RD, jangan dikurangkan tax lagi. Kan apa namanya jebakannya bisa ngomong ini after tax RD, kemudian di sini ada tax lagi. Itu kalau kalian hitung apa dikurangi tax lagi berarti kan 2 kali ngurangin tuh. Hati-hati di sana ya. Bacanya yang teliti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan Yofi. Kenapa bunga itu kok kena pajak, yang lainnya nggak kena pajak, Pak? Karena duit yang kita kasih ke pemegang saham itu apa? Dividen. Dividen. Dividen itu posisinya di mana? Bawah net income apa atas net income? Setelah net income. Setelah net income berarti duit dividen itu kan net of tax ya? Iya, Ya, Pak. Iya. Ya. Duit yang kita kasih ke pemegang hutang itu apa? Bunga, interest. Nah, itu di atas apa di bawah net income? Di atas. Di atas. Kalau kita mau ngitung WACC, yang punyanya pemegang saham kan dia net of tax. Ya kan? Berarti kita nggak boleh nyampurin yang masih kotor sama yang udah bersih gitu. Makanya semuanya kita bersihkan. Jadi kita ngikut ke yang sini. Karena sini udah net of tax, oh berarti yang depan sini kita netkan juga. Karena kan kalau semisal Yofi mau bagi-bagi ke orang, harusnya kan ngasihnya kan yang udah bersih kan. Jadi jangan sampai kok ternyata Yofi ngasih ke Radit nih, ternyata di bagian yang dikasih ke Radit tadi masih harus dibagi-bagi sama taruhlah Sasha. Kan pasti ngamuk-ngamuk Radit. Mau ngasih kok masih nyuruh-nyuruh saya bagi-bagi gitu. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kita jangan ngasih sesuatu yang dia harus bagi lagi ke pemerintah. Makanya ya udah saya aja yang bagiin. Jadi ini punya kamu, ini punya Radit, ini punya Sasha. Makanya kita kurangkan pajak. Gitu Yofi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, jadi kita kalau mau ngelihat ikut ke pemegang sahamnya, tapi kalau mau di logika kayak tadi. Kayak kasus kamu ngasih uang ke Radit sama siapa? Sasha gitu. Ya, Vi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kita hitung weighted average flotation cost-nya. Jadi rumusnya tadi kan ini kan FA itu adalah WD kalikan FD ditambah WE kalikan FE. Sama, setengah kali 4%. Ini hati-hati ya, di contoh saya nggak sengaja bikinnya itu sama. Penerbitan 4%, after tax RD 4%, hati-hati. Jadi yang saya pakai di sini adalah yang 4% yang di sini, flotation cost-nya. Bukan after tax RD. Oke, tambah setengah kalikan 10%. Berarti 7%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Pak, tanya lagi, Ya, Pak. silakan, silakan, Kalau misalkan teksnya diketahui, biaya penerbitan debt-nya apa juga dikurangkan teks terlebih dahulu, Pak? Ya. Jadi khusus untuk ini, untuk apa namanya biaya penerbitan itu nggak kita netkan dengan teksnya, karena kan itu kan sebenarnya biaya ya. Jadi dari kacamata perusahaan itu kan merupakan biaya yang sama persis dengan biaya yang dikeluarkan kalau proyek kita itu udah berjalan. Jadi itu kan analogus dengan kalau misal Yofi bayar material, beli material bayar. Ya berarti kan uang yang keluar itu merupakan cash outflow buat Yofi gitu kan. Tanpa harus mikirin ini pajaknya berapa, itu urusan yang nerima.
Beda dengan interest. Kalau interest itu kan bentuk dari ngasih distribusi kas. Maksudnya distribusi kas apa? Nanti kita bahas minggu depan ya. Distribusi kas itu apa? Jadi itu adalah seperti bagi-bagi keuntungan lah buat Yofi. Beda dengan kalau kita bayar biaya secara umum. Jadi interest itu meskipun di akuntansi adalah biaya, tapi itu buat kita orang finance itu adalah bentuk pembagian keuntungan. Makanya harus net of tax, Yofi. Beda dengan ini. Kalau kita ngomongin flotation cost itu sama persis dengan biaya biasa. Jadi kayak Yofi itu mau, taruhlah ya, contoh ini, Yofi itu mau ngambil tabungan, tapi nggak bisa pergi sendiri. Adalah nitip. Ngomong sama siapa ya? Anggitya gitu. Anggitya lagi mau main ke Harmoni, gitu kan. Terus belanja. Terus Yofi denger gitu kan tetanggaan. Apa sebelah-sebelahan. Terus bilang, Anggitya kamu mau ke itu, mau ke Harmoni, ya nitip dong ambilin uang. Terus karena Yofi baik, ntar itu dia kasih uang bensin 10.000. Nah, uang 10.000 yang Yofi keluarin itu kan biaya biasa. Kenapa? Karena ya cuma nyuruh aja minta tolong gitu. Makanya ketika Yofi ngasih nggak usah mikirin ini pajaknya mau gimana, terserah itu urusannya aja. Itu yang di sini Yofi. Makanya untuk flotation cost, untuk cost-cost yang lain, cost-cost yang lain yang kita hitung buat ngitung ini ya, buat ngitung OCF ini, itu kita nggak mikirin pajaknya dulu. Pajaknya terakhir ntar di apa namanya net income-nya, net income kita. Itu Yofi. Jadi ini nggak usah kita hitung T-nya, nggak perlu. Itu ya. Siapa? Terima Ya, kasih. sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi FA-nya adalah 7%. Nah, sekarang berarti kita hitung berapa sih adjusted initial outlay-nya. IO-nya berapa awalnya? IO-nya awalnya adalah 50 juta. Ya kan? Oh, berarti adjusted IO salah. Itu sama dengan IO saya bagi 1 min FA. Berapa? 50 juta saya bagi 1 min 7%. Nah, ya. Ini adalah 53,76 juta. Jadi IO-nya kita itu bukan 50 juta lagi. Kenapa? Karena kita harus memasukkan efek dari ini, flotation cost-nya. Jadi 50 ini adalah uang yang akan kita peroleh, yang akan ada di tangan kita. Tapi kita harus ngeluarin uang lagi yang lain, biar kita bisa dapat 50 juta tadi. Oh, berarti total uang yang harus kita keluarkan di awal itu bukan 50 juta berapa? Ini 53,76. Nah, kalau kayak gini berarti NPV-nya juga nanti akan berubah. NPV-nya berapa? Sebentar, yang dihitungkan ini nggak ada pertanyaan ya? Yang di IO ini? Nggak ada. Jadi NPV-nya itu maka kita pakai initial outlay adjusted ditambah sigma ini sama dengan 1 sampai dengan n untuk OCFI dibagi dengan 1 plus R. Misalkan kayak gini kan, pangkat I. Udah, berapa? Minus 53,76 ditambah OCF kita berapa? 5,5 dibagi kita adalah 10%. Maka ketemunya adalah minus 53,76 ditambah 55 juta. Sama dengan 1,24
Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk rumus NPV-nya kan sigma OCF per 1 plus R gitu Pak ya. Kita Ya. langsung masukkan saja 10% sebagai WSCC, nggak perlu 1 ditambah 10%, Pak. Ini cash flow-nya perpetuity apa enggak? Perpetuity, Pak. Ya udah, daripada kamu nulis panjang langsung pakai masukin ini aja. Kan ketahuan langsung. Kalau mau kamu masukin satu-satu, Radit berarti kan 5,5 dibagi 1 plus 10%, tambah 5,5 dibagi 1. Kan sampai angka tidak terhingga ya. Ya kan, berarti kan kamu harus nulis dulu, udah langsung aja pakai rumus. Gitu ya. Kalau rumus aslinya kan emang gini kan. Cuman kan kalau kalian ngitung kan ya disesuaikan dengan apa namanya? Disesuaikan dengan kondisinya gitu. Kalau di sini cuma 10 tahun ya harus kalian tulis satu-satu. Ya kan? Itu aja. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kalau NPV-nya 1,24, maka kita terima. Kenapa? Karena ini positif. Ya, itu adalah untuk perhitungan NPV kita kalau kita memperhitungkan adanya efek flotation cost. Nah, ini biasanya akan kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan seperti ini. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian kalau beneran nggak itu ngomong ya. Kalau nggak jelas ngomong ya, jangan apa namanya, jangan disimpan dalam hati sebelum terlambat maksudnya. Kalau udah, ini kan kita tinggal berapa minggu lagi sih? 3 minggu lagi ya. Minggu lagi ujian. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu capital structure. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai dua hal ya yang berhubungan dengan apa namanya budgeting. Yang pertama adalah di cash flow-nya, kita hitung dulu risikonya di sana gimana gitu kan. Dengan cara menghitung NPV setelah kita memperhitungkan risiko dari cash flow tersebut. Termasuk sebenarnya menghitung NPV itu adalah merupakan expected value. Kemudian kita lari ke bawah di WACC, bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai hal yang mempengaruhi dari cost of capital kita, yaitu capital structure. Kalau saya lupa 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu itu kita membicarakan persamaan akuntansi, yaitu A sama dengan E ditambah dengan L. Yang kemarin saya tanya kalau apa namanya aset itu apa gitu. Kalau nggak salah Yofi kemarin jawabnya adalah ya liability ditambah dengan equity gitu. Nah, sekarang kita bawa konsep tersebut ke finance. Kalau di finance itu kita nggak ngomongin A, tapi V atau enterprise value. Nilai dari perusahaan itu berapa? Nilai dari perusahaan itu sama dengan nilai dari ekuitasnya ditambah dengan nilai dari hutangnya. Ini adalah nilai dari ekuitas. Apa? Market value dari enterprise tersebut. Kalau kalian dengar Tokopedia, nilai perusahaannya adalah sekian, itu adalah ini. Gojek nilai perusahaannya adalah sekian juta dolar, itu adalah ini yang dibicarakan. Oh, berarti kalau kalian mendengarkan kata-kata nilai dari perusahaan itu adalah market value dari enterprise, berarti itu adalah market value dari equity ditambah market value dari debt-nya. Gitu ya. Dua ini nanti yang akan mempengaruhi. Nah, kalau kalian melihat ini itu sebenarnya di belakang kayaknya ada. Ini itu sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai nanti capital. Setelah melihat seperti ini, oh berarti pada intinya adalah enterprise value itu ya nilai dari capital dia, nilai dari modal dia itu berapa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Mengapa kok pemegang saham itu peduli terhadap usaha dari manajemen untuk memaksimalkan enterprise value? Yang kedua adalah, kalau sudah seperti itu, pertanyaannya
berapa sih rasio DER yang bisa meningkatkan atau memaksimalkan kepentingan atau nilai dari pemegang saham. Atau pertanyaannya adalah berapa sih DER yang bisa membuat pemegang saham itu di posisi paling kaya? Ada dua pertanyaan. Kalau kita ngomongin capital, saya mau tanya pendapat dari kalian dulu untuk pertanyaan nomor 1. Vanessa? Eca? Masih di situ nggak, Ca? Oh, enggak. Coba kita tanya sama Sasha. Sasha juga enggak ada. Kita tanya sama Ryan. Pendapatmu yang di nomor 1 ini gimana? Pertanyaan nomor 1. Ada ide nggak? Nggak ada benar salah loh di sini loh. Saya cuma mau nanya aja. Silakan. Bener kan Rian kan panggilannya? Saya salah panggil lagi. Rian, Pak, bukan Ryan. Oh. sorry. Ya, silakan. Pendapatmu apa untuk yang pertanyaan nomor 1 ini? Udah bebas aja ngomongnya. Nggak ada benar salah kok. Cuma mau tahu pendapatmu aja. Mungkin untuk apa, Pak? Mendapatkan tingkat dividen yang lebih besar, Pak. Jadi pengen dapat dividen tinggi gitu ya. Iya. Dividen tinggi. Kita tanya ke Iqbal. Menurutmu gimana, Bal? Sama sih, Pak. Mungkin agar ini dividennya lebih besar, Pak. Biar dapat dividen lebih besar. Sekarang kita tanya dulu untuk yang pendapat di nomor 2. Berapa sih DER yang bisa membuat pemegang saham itu merasa paling kaya? Kita tanya ke Ayu. Pendapatmu yang di soal nomor 2 ini gimana, Ayu? Benar kan panggilan Ayu ya? Iya, Pak Ayu. Ya, silakan Ayu. Ada pendapat nggak? Belum ada kayaknya. Belum ada. Iya. Ayu abstain. Kita tanya dulu ke Hana deh. Hana, kalau yang nomor 2 ini, kamu ada pendapat nggak? Saya belum kepikiran juga sepertinya, Pak. Oke. Apa sih ya? Jadi pada intinya, ya makasih ya. Jadi pada intinya gini, kalau di nomor 1, mengapa pemegang saham itu peduli terhadap upaya memaksimalkan enterprise value? Kalau kalian lihat, enterprise value itu kan sebenarnya merupakan nilai dari modal tersebut, nilai pasar dari modal tersebut. Berarti kalau perusahaan atau manajemen berupaya untuk memaksimalkan nilai dari atau nilai pasar dari perusahaan itu sendiri, berarti intinya dia itu mau memaksimalkan 2 hal ini. Makanya pemegang saham itu, ya nggak apa-apa. Makanya pemegang saham itu dia berkepentingan di sana. Kenapa? Karena dia juga ingin nilai dia itu maksimal. Jadi kalau di sini naik, ya otomatis dua-duanya di sini juga harusnya naik. Secara kalau kita lihat logika, makanya dia pengen itu naik biar dia makin kaya. Ya, nanti kalau kita membicarakan mengenai dividen itu ada di policy tersendiri.
besok kita bahas. Nah, bagaimana perusahaan itu nanti akan memberikan dividen itu seperti apa. Yang kedua adalah berapa rasio DER-nya biar si pemegang saham itu merasa paling kaya. Dua orang tadi jawab nggak ada ide, satu abstain, yang satu saya belum ada ide. Jadi Kurang ada dari ide. satu, Pak. Kenapa? Kurang dari Kurang satu. dari satu. Oke, hati-hati ya. Untuk jawaban nomor 2 ini adalah tricky. Paras bilang kurang dari satu. Kalau pertanyaannya adalah apakah ada DER yang dapat memaksimalkan kepentingan pemegang saham, jawabnya ada. Tapi kalau ditanya berapa rasionya, kita nggak bisa menentukan langsung. Jadi nggak bisa mengeneralisir. Ada benar gitu. Ya mungkin jawaban Faras tadi kurang dari satu benar untuk beberapa perusahaan. Tapi itu tidak berlaku untuk perusahaan yang lain. Gitu. Jadi nanti kita kalau ngomongin DER yang akan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, kita harus melihat dulu perusahaannya seperti apa. Dia di sektor mana. Gitu. Karena pun dalam satu sektor, DER-nya itu sendiri bisa beda-beda, yang nanti bisa menyebabkan ini maksimal. Gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 2 itu, jawabannya adalah kita nggak tahu sebenarnya. Tapi ada di sana. Gitu ya. Itu adalah nomor 2. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Yang pertama adalah, apakah benar memaksimalkan nilai perusahaan itu sama dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Nah, ini ada ilustrasi. Jadi, JJ Sprint itu dia punya modal. Nilainya 1000. 1000 ini terdiri dari 100 lembar saham. Berarti satu lembar saham itu adalah 10 dari 1000 dibagi 100. Nah, ini adalah posisi dia 100% saham. Atau nanti kita akan menggunakan istilah unlevered value atau unlevered company. Jadi, kalau kalian mendengar unlevered value, unlevered company itu adalah modal dari perusahaan yang 100% itu saham, nggak ada hutang. Gitu ya. Tuh, jadi kalau kita ngomongin ini, itu adalah kondisi tanpa hutang. Ya. Oke. Kemudian ini perusahaan itu berencana, dia itu mau menerbitkan hutang. Nilainya 500. Oke, kemudian hutang ini akan digunakan untuk bayar dividen ke pemegang sahamnya. Berapa? Ya, semuanya dibayarkan. Berarti 5 per lembar saham atau separuh dari harga saham pasar. Nah, setelah dia menerbitkan 500 ini nanti itu posisinya itu berubah menjadi levered company. Kenapa? Karena dia punya leverage, yaitu hutangnya itu sendiri. Berapa? 500. Nah, investasi ini tidak akan mempengaruhi nilai dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa? Karena dia ngutang nanti dipakai buat bayar dividen. Nah, sekarang pertanyaan adalah berapa nilai pasar dari perusahaan. Sebelum ke sana, kan saya lihatin dulu kenapa maksudnya kok asetnya nggak berubah. Itu kan dia nambah 500. Jadi ini adalah balance sheet awal dari perusahaan. Oke, sini L, sini E ya. Ini saya kasih garis biar kalian bisa melihat posisi yang bedanya. Harusnya kan nggak ada garis ini kan kalau di account. Ini adalah posisi awal. Jadi sama kiri kanan 1000. Ya kan? Masih ingat ya principal accounting ya, pengantar ya. Terus ketika dia itu menerbitkan surat hutang, dia dapat uang, dapat cash. Berarti di debit adalah cash. Di kredit apa? Saya tulis data aja deh. Harusnya sih bond payable. Berapa nilainya? 500. 500 ini saya posting. Saldo normal aset itu kan ada di debit. Berarti benar. Oh, berarti di sini nambah 500. Nambah. Saldo normal liabilitas itu ada di kredit. Oh, berarti dia di kredit. Oh, berarti benar sini nambah 500. Begitu dia dapat uang, langsung bayarin dividen. Oke. Dia membayarkan dividen.
Ini harusnya akunnya bukan dividen gitu. Ada, cuman biar gampang saya tulis dividen aja. Ini nanti masuk ke equity. Ini berapa? 500. Saldo normal aset ada di debit karena dia cash-nya kredit, berarti sini saya minus 500. Saldo normal equity, ekuitas itu ada di kredit karena dia dividen ada di debit, maka ini saya kurangin berapa? 500. Berarti nilai totalnya berapa? Sama. 1000 sama. Kiri kanan nggak ada perubahan. Cuman saya geser 500 ini saya naikin ke liability. Itu ya. Implikasinya apa? Implikasinya saya harus bayar bunga di sini. Kenapa? Karena ada debt-nya. Ya, itu adalah ini yang disebut. Kenapa? Nilainya nggak berubah. Berarti pada intinya saya ngutang buat ngurangin modal saya. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Masih gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, efeknya gini. Jadi, yang di bagian sini itu adalah efek dari pembayaran dividen. Jadi kalau kalian bayar dividen itu nanti akan ada dua tanggal utama, CAM sama X. CAM itu adalah ketika kalian mengumumkan bahwa ini adalah tanggal cut off di mana kepemilikan itu akan memperoleh dividen. X adalah ya setelah itu mau ada transaksi apapun tidak akan kita perhitungkan. Nah, seperti itu biasanya adalah kalau ketika kalian mengumumkan akan bayar dividen, dia akan naik. Begitu lewat X dia akan turun. Nah, ini adalah posisi setelah X. Setelah X date itu nilai pasar dari saham itu akan turun biasanya. Nah, ini ada 3 skenario-nya efek dari pembayaran dividen tadi. Skenario pertama itu cuma turun 250 atau kan tadi kan 100 lembar kan. 100 lembar saham A-nya itu adalah 10. Ya kan? Berarti skenario pertama ini ada 100. Skenario pertama itu penurunannya itu cuman 2,5 per lembar saham. Jadi A-nya itu adalah 2,5. Turun. Skenario kedua itu adalah turun berapa? 5 atau senilai dividen yang dibayarkan. Skenario ketiga berapa? 7,5. Makanya kalau kalian pegang 100 saham, capital gain kalian negatif semua karena turun per lembar sahamnya. Jadi turun 250, turun 500, turun 750. Oke. Tapi kalian dapat dividen berapa? 500. Kan tadi ngutang kan perusahaan kan $500 kan untuk dibayarkan semuanya ke pemegang saham sebagai bentuk pembayaran dividen. Oke. Berarti kalau seperti itu maka total return kalian ini kan total return. Berapa? Ya udah kalian jumlahkan. Untuk skenario 1 itu total return untuk pemegang saham itu adalah 250. Minus 250 kita tambahkan dengan 500. Untuk skenario kedua 0. Kenapa? Karena dividen kita 500, rugi kita dari capital gain 500, 0. Tidak ada masalah. Untuk skenario ketiga, skenario ketiga itu adalah karena kita rugi 750, kita dapat 500, maka kita masih rugi 250. Nah, ini dari sisi pemegang saham. Nah, saham berarti ini adalah total return untuk equity-nya. Oke, ini adalah TR equity. Sampai di sini bisa diikutin? Saya. Nah, sekarang sisi perusahaan. Itu lihat adalah enterprise value saya. Oke. Enterprise. Ini adalah kondisi unlevered. Unlevered, saya nggak punya debt, saya punyanya cuma 100% equity. Nilai saya adalah 1.000. Jadi kalau saya nggak ngutang, harga saham saya adalah 10 per lembar kali 100. Maka itu adalah 1.000. Jadi semua yang akan saya hitung itu nanti akan saya bandingkan dengan kondisi unlevered. Gitu ya. Oke, kondisi awal adalah 1.000 unlevered. Nah, sekarang kita lihat kondisi leverage-nya gimana. Dengan leverage sebesar 500, berarti saya ngambil
debt itu 500, itu efeknya gimana? Oke. Di kondisi pertama, kita tadi kalau bayar dividen itu 500, harga saham akan turun 2,5. Ya kan? Kondisinya kan. Makanya capital gain dia minus 250. Oh, berarti di sini di pertama sini, di satu sini itu karena dia turun 2,5, maka price-nya adalah 10 dikurangi 2,5. Berapa? 7,5. Per lembar adalah 7,5. Saya punya 100 yang beredar. Berarti harga saham saya itu menjadi 750. Kalau kayak gini, maka nilai dari perusahaan saya adalah 1.250. Naik 200. Pemegang saham naik juga 250 total. Yang kedua, kalau kondisi kedua harga sahamnya turun 5, berarti harga saham saya dari 10 turun 5, maka harganya jadi 5. Berarti 5 itu saya kalikan 100. Oh, berarti nilai pasar dari saham saya itu cuma tinggal 500. Berarti dengan kondisi kedua itu enterprise value saya itu masih 1.000. Oh, berarti ini kalau saya bandingin nggak ada masalah, 0. Break even. Kita lihat di sisi pemegang saham sama, dia juga 0. Di ketiga, posisinya dia turun 7,5. Oh, berarti 10 dikurangi 7,5, maka ini adalah 2,5. 2,5 berarti kalikan 100, 250. Berarti nilai dari enterprise value saya 750. Berapa? Minus 250. Sama. Pemegang saham juga turun 250. Jadi pada intinya upaya perusahaan untuk menaikkan enterprise value itu juga akan secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi berapa nilai dari equity-nya, market value atau capitalization-nya, market capitalization-nya dari equity-nya perusahaan. Ya, jadi upaya menaikkan di sini itu akan memiliki pengaruh positif terhadap yang ada di sini. Nah, dari perubahan nilai ini, dari 3 ini, ke sini, gitu ya, kita bisa nyimpulin. Gitu. Kalau kalian itu sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan, jadi CFO lah gitu ya, atau direktur keuangan, ya you name it lah ya, pokoknya intinya yang ada di finance gitu ya. Maka kalian itu seharusnya mencari capital structure yang akan memberikan nilai terbesar untuk perusahaan, untuk pemegang saham. Kalau di sini kelihatan dari 3 skenario ini cuma 3 skenario ya, aslinya nggak kayak gini caranya. 3 skenario kayak gini, nilai paling besar untuk pemegang saham di mana? Oh, dia dapat untung 250, berarti di sini. Ya, kita dengan menerbitkan 500, ya kita berharap dia bakalan dapat ya penurunan harga sahamnya cuma 2,5 gitu. Tapi kan nggak kayak gitu juga. Gitu. Ini adalah kita cari posisi yang akan membuat harga saham itu paling maksimal di sana. Ketika itu terjadi, maka nanti akan mempengaruhi juga ke WACC kita. Itu adalah buat paling maksimum. Nanti kita pasti. Itu yang pertama, jawaban untuk pertanyaan pertama. Berarti kalau kita lihat dengan ilustrasi ini, itu benar. Ya, oleh karena itu ya nggak masalah kamu ngerempongin saya gitu, karena itu memang mempengaruhi masa depanmu gitu ya. Manajer keuangan ngomong sama pemegang saham gitu, karena dengan cara saya memaksimalkan nilai perusahaan itu pasti akan mempengaruhi nilai dari ekuitas yang dimiliki. Yang kedua adalah kita ngomongin masalah financial leverage. 2 minggu yang lalu kita ngomongin operating leverage. Kan, kemudian kita bahas degree of operating leverage. Nah, sekarang di sini yang kita bicarakan itu adalah financial leverage. Ini udah kita singgung kemarin kan, capital structure sama financial structure. Capital structure itu equity tambah interest bearing debt,
financial structure itu adalah capital structure ditambah dengan non-interest bearing liabilities atau non-interest bearing. Jadi saya nggak melihat posisi current non currentnya enggak, tapi apakah dia itu membayarkan membayarkan interest atau tidak, gitu ya. Yang kita lihat selalu seperti itu. Yang kedua adalah, nah kalau kayak gini, berarti nanti hati-hati dengan bear dan debt to equity. Bear itu apa? Debt to equity ratio, berarti debt dibagi equity. Debt to EV apa? Debt to EV adalah debt dibagi sama V. Nanti ada juga liability to EV. Berarti L dibagi sama V. Liability to asset. Berarti liability dibagi aset. Debt to asset. Berarti debt dibagi aset. Aset itu tidak sama dengan EV. Itu ya. Kenapa? Karena aset itu adalah A sama dengan L plus E. Equity enterprise value apa? MVE ditambah dengan MV. Itu ya. Hati-hati sama istilah-istilah yang kita gunakan di sini nanti. Nah, kalau kita ngomongin leverage, ini sebenarnya sudah dibahas di Menq 1. Kalau kalian ambil utang, itu pasti akan membuat keuntungan perusahaan itu terlihat lebih tinggi. Bukan keuntungan net income, bukan ya. Tapi keuntungan untuk pemegang sahamnya. Jadi return on equity-nya atau return on invested equity-nya. Ya, itu pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena secara virtual, kalian itu mengurangi pembaginya. Nah, kita lihat. Jadi ada nih perusahaan namanya Transam Corporation. Dia mau membeli kembali sebagian dari ekuitasnya. Harga aset perusahaan itu adalah 8.000. Ini sama, jadi yang ada di sini itu ini sama dengan MV Enterprise. Saham yang beredar adalah 400 lembar dengan harga jual 20. Berarti E-nya kan kalian bisa lihat. Ya kan? MVE itu berapa? 400 kali 20. Berapa? 8.000. Ya kan? Jadi 8.000 ini itu sudah menunjukkan enterprise value-nya. Kenapa? Karena dia itu kan 100% saham nih. 400 lembar, harga jual 20, oh berarti harganya 8.000. Berarti 8.000 aset di sini itu sudah menunjukkan, oh ini adalah nilai dari enterprise value. Ya. Kemudian dia ngomong, target hutang itu adalah 4.000. Bisa bilang juga, ini bisa saya ganti. Kalau saya ngomong bear-nya 1 sama. Jadi kalau ini saya ganti, target perusahaan itu adalah memiliki bear 1 dengan interest rate 10%. Sama berarti. Jadi dia pinginnya dapat 4.000. Kenapa? Karena bear 1 itu kan D dibagi E. Ini kan 1, ini 1. Berarti V sama dengan 2. Oh, berarti kalau 8.000 itu 2, satunya adalah 4.000. Ya kan? Ya enggak? Itu ya. Jadi kalau ini saya ganti bear-nya sama dengan 1, ya sama dengan contoh soal ini. Itu ya. Jadi musing-musingin untuk di sini itu seperti itu. Saya tinggal ganti istilahnya aja. Nah, sama, cuman ya kalian harus hitung dulu muter-muter gitu. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Belum perhitungan. Ini adalah ilustrasinya. Jadi perusahaan itu sudah membuat analisis skenario. Ada 3 skenario untuk performance perusahaan. Saat resesi, saat biasa, sama saat ekspansi atau saat ekonomi itu lagi booming. Saat resesi itu return on asset-nya itu 5%. Terus EBIT-nya itu 400, kemudian return on equity-nya 5%, EPS-nya itu adalah 1. 1 dari mana? 1 adalah dari 400 dibagi sama 409.
Ini kan N-nya 400. Ini adalah kondisi tanpa debt. Kalau nggak ada pajak, berarti EBIT itu pasti sama dengan net income. Kenapa? Karena nggak ada ini, nggak ada ini. Ya udah, 400 bagi 400, 1. Ya, sama. Ini juga ketika moderat, return on asset-nya 15%, kemudian EBIT-nya 1.200, lembar sahamnya 400, berarti IPS-nya 3. Return on equity-nya 15%. Ini dari mana? Equity kita kan 8.000. Ya kan, 400 kalikan dengan 20 per lembar saham. 400 bagi 8.000, 5%. 1.200 bagi 8.000, 15%. Ya. ROA-nya sama kan, tinggal dibagi dengan asetnya kan. Asetnya juga 8.000 juga di sini. Oke, return on asetnya 25%, EBIT-nya 2.000, maka EPS-nya adalah 2.000 dibagi 400, 5. Return on equity-nya 2.000 dibagi 8.000, 25%. Sekarang, kalau tadi benar-benar dilakukan penerbitan surat hutang, kemudian kita beli separuhnya, maka efeknya terhadap return on equity gimana? Nah, di sini ada perubahan nggak? Kita lihat. Ini adalah kondisi sebelum restrukturisasi modal yang tadi yang saya bilang. Ini IPS-nya pasti 1, sini 3, sini 5. Ini 5%, ini 15%, ini 25%. Ya. Ini bagi ini ketemu 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 ini. Ini bagi ini ketemu ini bagi ini ketemu. Ya, itu adalah untuk ini saat sebelum ada restrukturisasi modal, yaitu pembelian kembali tadi. Kita nerbitin hutang 4.000, kita beli saham 4.000. Sekarang kondisi setelah restrukturisasi gimana? Oke, posisinya DER-nya jadi 1 atau 50% hutang, 50% saham. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kita kan tadi nerbitin berapa? 4.000. Bunganya berapa? 10%. Oh, berarti tiap tahun saya harus bayar 400. Oke, ini adalah uang yang harus kita keluarkan setiap tahun 400. Berarti kalau kayak gini, earning before tax-nya berapa? 0. Ini 1.006. Nah, sekarang share-nya semua 400, berarti IPS-nya adalah ini saya bagikan 0. Tadi yang di awal sebelum restrukturisasi itu ada di sini 1, di sini itu 2, di sini itu 3 ya. Saya buka PN saya. Saya naik turun, saya buka yang ini. Satu, 3, 5. Jadi kalau kita bandingkan IPS-nya saja, itu kelihatan seperti kok jadi lebih sedikit ya. Ini 0,24, tadi 1,35. Oke, kita lihat di equity-nya. Equity-nya berapa? Karena kita beli separuh, jadi kita nerbitin hutang buat membeli kembali saham, ya udah. Ini equity-nya berapa? 4.000. 4.000. ROI-nya berapa? Ini dibagi ini berapa? 0. ROI sini tadi itu 5%. Berarti turun. Sekarang kalau di kondisi moderat, 1.200 bagi 4.000. Berapa?
Udah 30% ya? Ya, 30% ya? 200, sorry, 800. 800 bagi 4.000. 20%. Berarti berapa? 15%. Oke, yang di sini itu 1.600 bagi 40. 40%. Berarti berapa? 25. Tua, saya mau sama kan bisnisnya sama. Kalau jumlah lembar saham yang beredar itu sorry. Karena jumlah lembarnya jadi separuh. Daripada efek dari kalau tapi kalau di sini adalah tadi kita punya satu. Terus ini itu jadi kasusnya dua sekarang terus dua ribu wah ya saya di sini posisinya melihat
Kalau nggak diagram kayak ini, jadi hati-hati. Kalau EBIT-nya itu dari ini ada threshold ya untuk EBIT kali. EBIT yang kurang dari 1.000 ke sini itu jangan ngutang. Apa lihat? Kalau kalian ngutang itu nanti jatuhnya ada di sini. Apa? Rugi pemegang sahamnya. Kenapa? Karena harusnya dapat lebih tinggi. Kalian angka sebagai interest ya. Misal EBIT-nya taruhnya ini ada 500. Kalau ngutang itu cuma di sini. Tapi kalau nggak ngutang, ya tapi begitu dia melebihi threshold 1.000 ini, kalian lebih baik ngutang. Kenapa? Karena keuntungannya itu lebih tinggi buat pemegang saham. Jadi posisi di sini itu adalah nanti capital structure yang menentukan bahwa kita sebaiknya itu, performance yang menentukan bahwa kita itu mending ngutang atau tidak ngutang, atau menentukan bagaimana capital structure yang performance minimal dari perusahaan. Jadi untuk yang di sini itu adalah kondisi suboptimum. Kenapa? Karena kamu kalau ngutang dapatnya lebih rendah daripada nggak ngutang. Tapi di sini itu adalah posisi yang lebih baik kita ngutang. Kenapa? Karena kita akan lebih dapat kalau kita itu adalah leverage. Kenapa seperti ini? Karena ingat leverage itu adalah seperti pedang bermata dua. Kalau kalian untung, untungnya jadi lebih banyak. Kalau kalian rugi, ya, itu adalah untuk sekarang kita masuk ke teori MM. Apa itu teori MM? Teori MM itu adalah teori yang diciptakan oleh dua orang, Modigliani sama Pak Miller. Ini dapat ya, ini menjelaskan mengenai struktur modal dari sebuah perusahaan. Sudah berpuluh tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih kita pakai di finance, karena ya yang bisa menjelaskan cuma pakai ini aja. Nah, asumsinya apa? Asumsi yang nanti akan kita gunakan itu adalah ada dua hal ini. Jadi kalau kita ngomongin MM harus pakai dua asumsi ini. Kalau enggak bisa. Yang pertama adalah cash flow yang dihasilkan sama perusahaan itu tidak terpengaruh oleh sumber pembiayaan. Jadi mau proyek kamu itu dibiayai pakai saham, mau pakai utang nggak masalah, nggak ada hubungannya. Jadi proyek ya ngasih kita uang, nggak terpengaruh sama di mari biayai pakai apa. Ya, silakan. Yang kedua adalah pasar keuangan itu dalam kondisi sempurna atau perfect market. Maksudnya perfect market gimana? Pajak nggak ada biaya transaksi. Jadi kalau jual beli ya udah jual beli aja. Duit cuma mengalir dari penjual sama pembeli. Kalau di pasar keuangan berarti duit itu hanya mengalir dari investor ke kreditornya, atau pemegang saham ke perusahaannya. Nggak ada kita brokerage fee, nggak ada. Ada kita bayar pajak. Jadi duit cuma mengalir dari dua orang, A ke B, A ke B, A ke B, A ke B, A ke B. Udah itu ya. Sekarang kita masuk ke kita kan punya dua perusahaan yang lever sama non lever. Nah, jadi MM1 bilang gini, nilai dari perusahaan unlever itu pasti sama dengan nilai dari perusahaan yang lever. Jadi nggak ada bedanya, mau leverage, mau kamu unleverage itu sama dua-duanya. Dia pakai analogi kue pie. Pie selama dua-duanya itu diameter taruhlah ini 28 cm, ini 28 cm. Bedanya kamu mau motong berapapun. Mau dipotong bagi 4, mau ini dipotong bagi 8, atau bagi 3, 4, 5, 6. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena itu masih sama-sama pie ukuran 28 cm diameternya.
bukti ampuhnya adalah kalau kayak itu dan itu menjadi kondisi level kedua. Yang pertama adalah saya beli levered company. Jadi ya saya cari perusahaan yang memang ngutang, saya beli saham. Yang kedua adalah saya cari perusahaan yang identik dengan perusahaan itu, yang ngutang itu, tapi dia nggak punya utang, saya beli. Kemudian saya ngutang ke orang lain, duitnya saya gunakan untuk membeli saham perusahaan yang nggak ada utangnya tadi. Atau nanti disebut sebagai ini strategi kedua, homemade leverage. Di contoh awal kan, nah di contoh awal kan ini, TransM itu kan dia kondisi awalnya nggak ada utang. Ya kan, ini adalah unlevered. Berarti kalau saya mau pakai strategi kedua, homemade leverage, saya beli ini perusahaan yang TransM yang tanpa utang. Saya beli. Kemudian saya ngutang lagi, saya beli lagi dengan jumlah yang sama. Gitu ya. Atau pakai strategi pertama, ya udah saya nunggu TransM ini buat dia beli, ngutang dulu 4.000. Jadi DIR-nya dia 1. Oke, begitu dia udah DIR-nya 1, saya beli sahamnya. Maka saya mendapatkan levered company. Efek keduanya itu sama. Efek keduanya itu sama. Jadi kalau saya membeli yang 100 lembar saham untuk TransM Company dengan harga 200, itu kan EPS dia, itu kan tadi yang di sini itu kan EPS dia itu adalah 0, terus saya pakai berapa saja? 4 sama 8. Yang di sini nanti kita. Kita cek. Di strategi pertama PS-nya itu adalah di sini 0, di sini 4. Earnings-nya itu adalah ya ini kalikan 100, kalikan sini berapa? 0, 8. Oke, strategi kedua. Saya beli pakai uang saya itu 100, kemudian saya ngutang buat beli 100. Berarti total saya punya 200 lembar saham di sini. PS-nya berapa? PS-nya adalah ini kita pakai yang unlevered. Berapa? Ya. Membuat ya kan sama. Jadi pada intinya kamu mau nggak, saya sebagai pengusaha nggak ada. Kenapa? Karena saya selalu bisa membuat homemade leverage.
Jadi seperti itu. Jadi nilai perusahaan mau dia saja. Ya, gitu. Itu ya, kan ya. Implikannya karena PU dan PL itu sama, capital structure itu tidak relevan. Tidak ada saya. Kalau bisa investasi kita sifatnya tidak, maka sudah tidak termasuk. Berarti intinya nilai perusahaan itu tidak harus pengusaha tidak harus mampu adidas, cuman tercatat asumsi di M yang biasa harus tambah ini apa yang kalau enggak kita nggak bisa bikin leverage, tidak harus adalah di M. Ada yang enggak ada pak itu dia pajak. Jadi T0 nol, ini sama dengan adalah jadi kalau misalnya ROI net income dibagi sama equity. Nah, jadi saya pakai income di bawah ini enggak berarti sekarang. Jadi kalau ada pada ini saya selesaikan ini ya, karena asumsi pertama jadi nggak ada pajak. Ya sementara seperti itu. Jawab tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan di M1 ada cari bersama ini pertama yang kenapa karena kan dengan sama dia tadi ini kan 4.000 tambah ya. Sebelum kita lanjut lagi, saya izin sebentar ke belakang ya.
dengan subjek MM-nya. Lanjut MM2. M2 ini, oke, silakan. M2 ini yang sama dengan jadi karena ini kan lanjutannya ya, ngomong dari saat itu kita menggunakan keselaknya ada yang juga akan pengaruh dan itu pasti sama kan laptop sama laptop itu baik itu sama. Nah, kalau aplikasinya apa aplikasinya di sisi itu kan RD kalikan D dibagi D. Ini karena nggak ada pajak, jadi saya langsung pakai RD ya. Jangan bingung ya. Kan pajaknya kan nggak ada, kan 0 kan. Ya sama dengan ini RD kalikan 1 min 0, berarti kan RD. Jadi kita di sini pokoknya untuk yang MM sampai dengan sini, itu kita nggak ngomongin pajak. Rumusnya kan kayak gini ya. RT kan berarti R kali ini nanti ketukar sama yang sebelumnya. Menghitung back ya pasti ada 1 min PC, tapi karena di sini kita nggak ada efek pajaknya, berarti RT. Berarti ini bisa saya tukar. Tukar di mana R-nya saya pindah. RT ini dibagi V itu sama dengan baik kalikan RT per oke. Ini saya menghitungnya. Oke, kalau R ini saya tulis di RT itu sama dengan spektrum saya kasih per E, sini saya kasih per E, sini jadi 1. Ya kan? Sama dengan dari isi dan adalah kita ingat D ditambahnya dan sini dengan itu kesulitan adalah dari ini dengan